亲爱的姐妹们平安，感谢神，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi ibu-ibu sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. 我们上个礼拜刚刚庆祝耶稣基督的受难节，耶稣基督的复活节。Minggu lalu kita baru saja memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus dan hari kebangkitan Tuhan Yesus。感谢神，他把最好的就是耶稣基督，他的独生子赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。Kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, Dia memberikan yang terbaik, yaitu anak yang tunggal diberikan kepada kita, supaya barang siapa yang percaya akan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal。上帝事先先把最好的赐给我们，我们岂不应当也是献上上好的给神吗？ Jikalau Allah sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, anak yang tunggal kepada kita, bukankah saudara dan saya, kita juga sudah sepatutnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 我们来唱一首诗歌，奉献上好。 Mari kita angkat satu puji-pujian, beri yang terbaik。 Datang damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua kerjakan di berkat-Nya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Hey， 也信属过去是日时间，今日所做之功，主要考验。望主再来时永享安宁，主真因昔是父敬重仆人，凡为耶稣所做都蒙福，恩主要人人千里以赴，我在里虽微小，不足称道，这究竟心经已经历爱主，这究竟心经已经历爱主。姐妹们平安，感谢上帝的恩典。我们今天继续我们的连续讲道。Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita meneruskan khotbah seri kita. 我们讲使徒行传第8章。Kita akan belajar bersama-sama kisah Rasul pasal yang ke-8. 我们同心祷告， kita berdoa sekali lagi。 亲爱的天父上帝，求主你帮助你的仆人，你恩膏他，把使徒行传第8章讲解得清楚、明白、有力。 Bapa Surgawi, hamba-Mu menyerahkan dirinya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu, urapi dia untuk membicarakan, menjelaskan kisah Rasul pasal ke-8, supaya kami semua yang mendengar bisa mengertinya.祷告奉耶稣基督的名， doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 初期的教会信徒都是犹太人。 Jadi gereja awal, gereja yang semula, jemaat boleh dikatakan semua adalah orang Yahudi. 那么他们在耶路撒冷信主之后呢，他们在耶路撒冷做见证。Setelah mereka percaya kepada Tuhan,
mereka menjadi saksi Tuhan di mana mereka berada. 使徒行传从第8章到第12章，我们看见使徒的见证是从耶路撒冷开始，一直发展到整个的犹太地，发展到撒玛利亚。Jadi mulai dari pasal ke-8 sampai pasal 12, kesaksian jemaat, kesaksian umat Tuhan dimulai dari Yerusalem. Karena Pentakosta itu ada dari Yerusalem. Ya kan? Petrus khotbah 3.000, 5.000 orang percaya kepada Tuhan. Lahirlah gereja. Ya, 所以彼得在五旬节的时候第2章，圣灵降临，充满使徒们。彼得讲到3000人、5000人悔改接受耶稣，这就是教会的诞生。Dan gereja lahir di Yerusalem, ya, akhirnya berkembang karena anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sudah diselamatkan, sudah mendapat pengampunan dosa, mereka memberitakan, sharing, membagikan Injil keselamatan Tuhan, ya, jadi mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh tanah Yudea dan merembet lagi terus sampai ke Samaria. 这是第8章到第12章所记载的。Ini dicatat di dalam pasal ke-8 sampai pasal 12. Bagaimana Injil dari Yerusalem, ya, meluas sampai ke tanah Yudea, meluas sampai ke Samaria. 那么教会开始就朝向非犹太人的外邦人。Jadi gereja mulai beralih, mulai bergerak, ya, menuju kepada dari orang-orang Yahudi menuju kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu di mata orang Yahudi adalah orang-orang kafir. 那么教会怎么样从耶路撒冷一直延长，一直到整个犹太，到整个的这个撒玛利亚呢？就是借助逼迫的事件，所以逼迫不一定是坏事。Jadi bagaimana Injil berkembang meluas dari Yerusalem sampai ke seluruh Yudea sampai ke Samaria? Bagaimana bisa berkembang? Melalui penganiayaan. Jadi saudara sekalian, penganiayaan tidak tentu hal yang jelek. Nanti kita bisa lihat di pasal yang ke-8 ini. 呀，我上个礼拜不是说吗？第7章58节有一个伏笔，呀，7章58节有一个伏笔，就是在这个司提反殉道的时候，他不是被那些不信主的犹太人用石头打死吗？当犹太人要这个逼迫司提反的时候呢，他们就好像要打架，还要就把这个外衣，犹太人的衣服不是重重的吗？把他们的外袍丢下，就拿石头打司提反。那个衣服外袍呢，有一个人在看守，有一个少年人在看守，这个人就叫做扫罗。后来扫罗看见司提反死了，他很高兴，这是一个伏笔，就是下面。就是要讲扫罗逼迫教会的事。Jadi saudara, waktu Stefanus dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi itu menanggalkan jubah. Orang Yahudi pakai baju orang-orang Timur Tengah, ya, bajunya itu berlapis-lapis, ya, baju yang bagian luar itu mereka copotin, ya. Jadi ada yang jaga. Jadi supaya dia orang mau menganiaya Stefanus pakai batu kan, ya saudara, ya. Jadi jubah itu dijaga sama satu orang muda. Ya, jadi pasal 7 ayat 58 itu adalah satu catatan kayak benang, ya, kayak benang itu. Meninggalkan satu pijakan untuk kisah yang berikutnya. Bicara satu orang. Ya, jadi orang ini muncul pertama kali di pasal 7 ayat 58. Seorang muda yang bernama Saulus.
Nah, dia tuh jagain baju orang-orang yang menganiaya Stefanus. Dan dia lihat Stefanus sudah mati, dia senang. Itu pasal 7 ayat yang terakhir. Ya, 这个第7章最后的一节就是说什么呢？扫罗也喜悦他被害。Saulus juga setuju, dalam bahasa Mandarin, Saulus senang, ya, lihat Stefanus itu mati dibunuh. 所以第8章第1节就说，从这一天开始，耶路撒冷的教会就大大的遭受到逼迫，呀，遭受到逼迫。8章第1节到第3节，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。有虔诚的犹太人把司提反埋葬了，为他捶胸大哭。扫罗却残害教会，进到个人的家，拉着男女下在监牢里面。Nah, jadi penganiayaan gereja mulai dari Yerusalem. Ya, jadi pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3 bicara bagaimana gereja mulai dianiaya. Ya. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu mereka terpencar. Penganiayaan ini biangnya siapa? Biangnya adalah ayat ketiga, Saulus. Ya, jadi setelah kematian Stefanus ada penganiayaan di gereja Yerusalem secara besar-besaran, ya, yang dikarenakan oleh Saulus. Saulus bekerja sama dengan orang Saduki. Saulus 跟撒都该人合作 karena dia sendiri nggak bisa. 所以他要跟撒都该人联合起来，就开始逼迫教会。Jadi, 所以这些逃难门徒都逃难。Jadi orang-orang yang percaya itu pergi menyelamatkan diri. Yang pergi itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan yang berbahasa Yunani. 讲希腊话的犹太人逃走，逃命了，ya, 保命。Jadi orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka pergi menyelamatkan diri dong, jangan mati konyol ya, jangan mati konyol. Tetapi di sini dikatakan hanya rasul, kecuali rasul yang lain pada tersebar. Kenapa rasul tidak lari? Apakah rasul tidak dianiaya? Rasul juga dianiaya. 使徒为什么没有逃走呢？有很多原因。因为当时圣经还没有写完， karena pada waktu itu Alkitab Perjanjian Baru belum ditulis, itu ke satu ya. 而且各地方初期的教会还没有成熟， dan gereja mula-mula yang baru berdiri belum matang, belum kuat sekali. 有许多信仰的问题，他们需要问谁呢？就是要问权威，就是要问使徒来判断。Jadi saudara, gereja yang baru, yang mula-mula ini, jikalau mereka ada kesulitan, pertanyaan di dalam hal iman kepercayaan, kepada siapa mereka bertanya? Kalau rasul-rasul itu juga pergi. Ini sangat penting sekali. 所以为了教会的需要，为了信徒的需要，使徒留在耶路撒冷。Jadi untuk kebutuhan jemaat yang semula, ya, rasul-rasul tidak lari, ya, tidak lari. Tuhan juga lindungin mereka, jadi mereka tetap di Yerusalem. Ya, kalau ada apa orang mau menanyakan, bisa dapat jawaban dari rasul. 因为他们就是代表耶稣基督。 使徒所说的话都是代表基督，所以你看，这个亚拿尼亚、撒非拉欺骗使徒，马上死掉。Saudara, kuasa dan wibawa rasul itu sangat besar sekali. Dalam hal-hal tertentu mutlak. Kita lihat di dalam pasal yang kelima kan, Ananias dan Safira berdusta, ya. Mendustai rasul, langsung mati suami istri di dalam 3 jam itu, saudara.
所以再说那个时候新约圣经还没有写好. Pada waktu itu kitab perjanjian baru belum ditulis. 可是教会需要一个权威来这个持守他们的信仰. Saudara, Alkitab Perjanjian Baru belum ditulis, tapi jemaat Tuhan, gereja butuh ya satu otoritas di dalam membimbing iman kepercayaan mereka. Otoritas itu adalah rasul. 那个权威就是使徒。所以使徒所说的话就是耶稣所说的话. Jadi ngomongan rasul itu adalah ngomongan Tuhan. Seperti itu. 所以使徒还是留在耶路撒冷, ya, maka rasul-rasul tetap di Yerusalem. 这就是在第一节下半节所说的，除了使徒以外，其他的都分散. Ya, itulah yang dikatakan di dalam pasal 8 ayat yang pertama, ya. Jadi dikatakan apa? Selain kecuali para rasul, yang lain itu tersebar di seluruh daerah Yudea. 这是8章第1节到第3节 Yerusalem的教会受到逼迫. Ini pasal 8 ayat 1 sampai 3 kita melihat bagaimana jemaat gereja di Yerusalem dianiaya. Nah, 然后我们看第4节到第8节 bagian yang kedua kita lihat ayat 4 sampai ayat ke-8. 这讲到什么呢？这个讲到分散各地的那些信徒啊，其中之一就是腓利。Orang-orang yang tersebar, anak-anak Tuhan yang tersebar itu salah satu adalah Filipus. 就是史提反的同工 rekan kerja Stefanus. 7个这是一个史提反殉道而死，另外一个现在就讲腓利. Ya. Saudara, kan di pasal 6 ada 7 diaken yang dipilih. Salah satu Stefanus, dia baru mati syahid. Ya, 殉道. Pasal ke-8 ini bicara satu diaken lagi, yaitu Filipus. 所以第8章就讲到腓利，呀，腓利是史提反的同工。这个腓利呢，使徒行传第8章的腓利跟耶稣有一个门徒也叫做腓利不一样。Jadi Filipus di dalam pasal yang ke-8 ini dia adalah salah satu diaken. Murid Tuhan Yesus, rasul ada 12, salah satu Filipus. Beda ya. Ya, jadi murid Tuhan Yesus ada satu rasul ya, Filipus. Beda dengan Filipus yang ini. Filipus pasal 8 ini adalah diaken. 第8章的腓利是这是7个执事之一. Ya, jadi jangan kalut ya, jangan kacau. Nah, 那些分散的基督徒啊，他们不是单单自顾，哎呀，逃命啊，不是。Orang-orang anak-anak Tuhan yang terpencar, yang menyelamatkan diri, bukan hanya lari-lari ngungsi begitu saja. 他们不埋怨上帝, mereka tidak sungut-sungut kepada Tuhan ya, tidak. 他们是一边逃命一边传福音. Jadi mereka sambil pergi menyelamatkan diri, sambil memberitakan Injil. 好像什么呢？他们就好像蒲公英。蒲公英的种子啊，风一吹怎么样？飞，种子就掉走了，而且就又生另外的蒲公英。这就是当时去逃命的信徒，好像蒲公英那样，把福音的种子呢，就他们走到哪里就散发到哪里。Saudara sekalian, jemaat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang menyelamatkan diri, mereka pergi kemana saja mereka pergi, di situ Injil di-sharingkan, dibagikan, Injil keselamatan Tuhan dibagikan. 所以总而言之，就是说这些逃命逃难的基督徒好像蒲公英。Ya, singkat kata, anak-anak Tuhan yang lari, ya, menyelamatkan diri, mereka itu seperti randa tapak. Di mana mereka pergi, tersebarlah benih Injil di situ, ya, di situ. Nah,
所以呢，这个第8章就是专的讲腓力的事工。Pasal 8 ini khusus membicarakan pelayanan Filipus. Ya. 第7章讲史提反，第6章的末端跟第7端讲史提反，第8章就讲到腓力，就7个字是里面的2个。Ya. Jadi saudara, bagian belakang dari pasal 6 sampai pasal 7 itu bicara tentang pelayanan Stefanus. Akhirnya mati syahid. Pasal ke-8 ini bicara tentang pelayanan Filipus. Nah, 这个腓力呢，传到哪里呢？传到撒玛利亚城。Filipus dia menyelamatkan diri kemana? Dia sampai ke Samaria, kota Samaria. 这我要注意，你要注意啊，这个撒玛利亚是一个不简单的。Kita perhatikan nih kota Samaria, orang Samaria ini nggak mudah nih, ya. Ada sejarah yang agak kompleks. 这个撒玛利亚人、撒玛利亚城有一点点它的背景比较复杂一点。你记得吗？在公元前722年，北国以色列不是给亚述灭掉吗？ Saudara, tahun 722 sebelum Masehi, Israel bagian utara ada 10 suku bukan? Ya, yang udah pecah ya negara ya, 10 suku. Itu dimusnahkan oleh Asyur. 被亚述所灭. Jadi Asyur adalah jagoan di dunia pada waktu itu. 亚述是那个时候的霸王。亚述不但把以色列北国灭掉，亚述也灭掉很多的国家. Jadi Asyur itu jadi jagoan, bukan saja memusnahkan Israel bagian utara 10 suku itu, Asyur juga memusnahkan banyak negara-negara. Di antaranya, ya, 在其中呢有巴比伦，呀，巴比伦、古他、亚娃、哈马、西法瓦营等等。Saudara, orang-orang negara-negara yang dimusnahkan oleh Asyur banyak. Di antaranya ya ada Babylon, Kuta, Awa, Hamat, ya, Sefarwaim, itu banyak negara. Itu juga dimusnahkan. Negara kecil-kecil itu dimusnahkan oleh Asyur. Nah, 这个亚述人呢，把以色列北国大部分的人都掳到亚述。Jadi orang-orang Israel 10 suku yang di utara itu, ya, negaranya udah dimusnahkan, rakyatnya itu nih umat Tuhan nih dievakuasi, dibawa. Bukan 100%, kebanyakan dibawa pergi ke Asyur. Jadi tempat itu Samaria ya, yang di utara kan ibu kotanya kan Samaria. 北部的北国以色列的首都是撒玛利亚，是吗？ Jadi orang-orang Israel itu yang di Samaria itu dievakuasi. Tinggalin dikit. Kosong dong. Enggak kosong. 亚述也把他所征服的其他的国家的人带进撒玛利亚. Jadi Asyur, sebagian besar orang-orang Israel dibawa ke Asyur, dan negara-negara yang tadi disebut tuh, Babel lah, Kuta lah, ya. Saudara, orang-orang itu juga sebagian dibawa ke Samaria. Jadi kacau nih ya. 所以撒玛利亚呢，除了有留下来的这个以色列人呢，还有别的民族也在里面的。Ya, jadi kota Samaria itu bukan saja ada orang Yahudi, orang Israel, juga ada bangsa-bangsa lain tuh yang dibawa oleh Asyur, bawa masuk ke Samaria. Ya. 所以呢，外面来的人呢，就跟结果就跟撒玛利亚的留下来的人通婚了。Jadi orang-orang yang dari luar itu kan pindah di situ. Jadi akhirnya banyak yang menikah dengan orang Israel yang kan nggak semua dibawa pergi, ya kan? Masih ada tertinggal kan? Kawin dengan mereka. Dan anak cucu keturunannya itulah orang Samaria. Begitu, ceme-ceme. 呀，orang Samaria， 这撒玛利亚人后来呢，就是有本地的以色列人跟外面的掺进来，
就是混种的，不好听的就是杂种啊. Jadi itu apa? Kalau kita ngomong, nggak boleh ngomong buster ya, itu ya kasar itu ya, menghina ya, campuran, ya kan? Campuran. 这些撒玛利亚人，他们就觉得我们就是犹太人，jadi mereka anggapnya ya kita orang Yahudi nih, kita orang Israel. Padahal udah campur-campur nih, ya, padahal udah campur-campur. 所以这个就是有一点复杂。所以他们是这撒玛利亚人就是混血儿。Jadi orang-orang Samaria itu adalah orang-orang campuran. 他们的血统在血统方面，在信仰方面已经掺杂了。Jadi secara darah, keturunan darah dan iman ya campuran。因为那些外面被亚述人带到撒玛利亚的很多民族，他们都带自己的信仰进来，知道吗？最初的时候，他们把他们的信仰带来，他们不尊重耶和华，所以他们当中死了很多人。Saudara, pada awal-awalnya ya, waktu Asyur membawa itu banyak bangsa-bangsa lain ditaruh ke Samaria, itu masing-masing pada bawa agama sendiri itu. Bawa agama sendiri, jadi mereka nggak hormatin. Ini orang Samaria yang asli nih, nggak hormatin. Jadi mati banyak orang. Saya害怕了，我takut nih. Jadi bagaimana nih? Jadi 这个原来的撒玛利亚人呢，这个犹太人呢，北国的他们的信仰到底怎么样？ Jadi bagaimana ya iman? Jadi mereka mau tahu nih, sekarang takut jadi mati loh. Ya kita nggak hormatin Tuhannya loh ini di sini loh. Jadi bagaimana nih? Kebanyakan kan udah dibawa ke Asyur. Jadi kirim orang tuh, bawa nih sebagian, mau pulang nih ke sini nih, ajarin dong bagaimana nih? 要学他们的这个信仰，不然我们死了很多人，那itu kan mati banyak orang nih. Ya, jadi panggil lah orang. Ya, yang udah jadi panggil nih. Coba bagaimana dong ajarin. 怎么样敬拜耶和华上帝? Bagaimana menyembah Allah Yahweh? Ya, udah diajarin. Sehingga jadi nggak berani lancang, nggak berani sembarangan. Tapi 这个他们的信仰就掺杂起来了。 也有犹太人、以色列人的信仰，也有外面的，这就是撒玛利亚人。Ya, jadi mereka kurang ajar sih udah nggak berani nih, udah nggak berani lancang, ya. Tapi ya diikutin lah. Tapi juga agama dia itu juga dibawa-bawa tuh, campur-campur. 所以呢，犹太人呢就认为这个撒玛利亚人，你在血统方面不纯，你在信仰方面也不纯。 Jadi bagi orang Yahudi ya lihat ya, ini orang-orang Samaria nih, secara keturunan darah udah nggak tulen nih, nggak asli nih, campuran, ya. Secara iman ini kecampur-campur, gado-gado, begitu loh. 但是这个撒玛利亚人呢，他们还是接受摩西五经, mereka cuman percaya 5 kitab pertama, kitab Musa. 旧约头5本书，创世纪到申命记就是摩西五经，呀，摩西所写的。Kitab Kejadian sampai Kitab Ulangan 5 kitab. Yang pertama di PL ya, itu ditulis oleh Musa. Orang Samaria terima, percaya. Yang lain dia tidak terima. 所以你看犹太人，你看这个，你说是。 Kan woman一个祖宗 nenek moyangnya sama, tapi ini udah campur-campur nih, ya kan? Seperti itu. 所以犹太人跟撒玛利亚人没有来往. Jadi orang Yahudi nih ya, sama orang Samaria itu nggak hubungan tuh. 犹太人看不起他们也不喜欢犹太人. Jadi orang Yahudi tuh ini nggak pandang itu ya. Jadi ada kayak menghina begitu sama orang Samaria. Orang Samaria juga nggak demen. 所以记得吗？来到新约的时代，在约翰福音第4章，耶稣不是向撒玛利亚妇人要水喝吗？什么？撒玛利亚妇人说：“你怎么，你犹太人怎么像我？撒玛利亚人，而且你是男的，我是女的，那你授受不亲，不给了。” Sampai di dalam perjanjian baru, Injil Yohanes pasal 4, ya, waktu Yesus haus mau minum.
ada perempuan Samaria kan datang bawa timba, mau nimba air. Yesus minta air sama perempuan Samaria, kagak dikasih. You kan orang apa nih? Orang Yahudi, kita orang Samaria. Kan kita udah musuhan tau nggak? Ratusan tahun lo musuh. Kok minta air ke sini? Dan lagi kamu laki, saya perempuan. Orang dulu laki sama perempuan nggak dekat, begitu, ya kan? Nah, 就是那样子呀。所以你要知道，但是呢，犹太人虽然不喜欢撒玛利亚人，但是耶稣对撒玛利亚人很友善。Walaupun orang Yahudi yang nggak suka sama orang Samaria, menghina, tapi Tuhan Yesus ramah. Tuhan Yesus sayang orang Samaria， 呀，所以主耶稣要愿意跟这个撒玛利亚妇人谈话。Tuhan Yesus sudi mau ngobrol ngongkok ya sama perempuan Samaria itu. 后来撒玛利亚这妇人呢，就接受耶稣，相信耶稣了。Jadi perempuan Samaria itu akhirnya lihat, ini bukan orang biasa, ini nabi. Dari nabi dia lihat, oh ini Tuhan menjelma menjadi manusia. Ya, jadi perempuan Samaria itu percaya Tuhan Yesus. Ini pada umumnya ya. 好，所以有一个解经家叫做巴克莱，他说撒玛利亚人是犹太人跟外邦人好像是的一座桥梁，中间人lah. Seorang pakar Alkitab namanya William Buckley, dia bilang orang Samaria itu seperti jembatan di antara orang Yahudi yang asli dan orang yang bukan Yahudi. Samaria kan campur-campur, ya kan? Jadi mau bilang orang Yahudi, iya juga. Mau bilang orang yang bukan Yahudi, iya juga begitu. Jadi seperti apa? Seperti jembatan. Nah, Injil melalui Filipus sampai ke Samaria. Ini hal yang penting, saudara sekalian. Ini hal yang penting dan sangat penting sekali. 所以第5节告诉我们说，腓力到了撒玛利亚宣讲耶稣基督。ayat 5 berkata, Filipus sampai ke Samaria dan memberitakan Kristus adalah Mesias. Kristus adalah Mesias, Kristus adalah Mesias itu juru selamat。第6节，众人听了，又看见腓力所行的神迹奇事，就同心合意，听从腓力的话，就相信了耶稣基督。第7节，腓力在那个地方除了传福音、讲道、医病、赶鬼，所以第8节，那城里面的人，男的、女的，都接受耶稣，都欢喜快乐。Saudara, hasil pelayanan Filipus ya di Samaria, Filipus juga tidak menghina orang-orang ini ya, tidak menghina orang Samaria ya. Ayat 5 dikatakan Filipus dia mau tuh pergi ke Samaria ya, mau pergi ke Samaria memberitakan Kristus adalah Mesias, dan orang-orang melihat Filipus selain memberitakan Injil, KKR di sana ya kan, juga melakukan mujizat, yang sakit disembuhkan, yang dirasuk setan juga diusir, setan-setan itu dibebaskan ya. Nah, jadi sehingga bagaimana? Ayat 8 dikatakan orang-orang di Samaria bagaimana? Mereka senang dan sangat senang sekali ya. Ayat ke-8, maka sangatlah bersukacita di dalam kota itu ya. Di dalam kota itu mereka sangat bersukacita。所以呢，我们看见有很多人就信了耶稣。第9节就讲到第9节到第13节ya, ayat 9 sampai ayat 13 kita lihat. Ini cerita ada satu orang nih, tukang sihir ya, 有一个行血书的名叫西门。在腓力还没有来以前，这个西门他好像做王一样，因为他会行血术，所以能够行启示的，行血术的人也能够。所以姐妹们，你要注意，不要看见有异能，你就觉得说哦，这个是从上帝来的。不，圣经明明说西门是行血术的，
望子尊他，大家都怕他，大家都听他。哦，他们说这个就是上帝的大能子。Saudara, Simon ini si tukang sihir, saudara, karena dia punya kuasa ya, ini kuasa gelap. Dia juga bisa melakukan hal-hal yang heran. Maka kita jangan lihat, oh orang sakit bisa disembuhkan, setan juga bisa, jangan bilang enggak ya. Jadi kita mesti hati-hati. Dukun-dukun juga bisa, jangan bilang nggak bisa. Kalau nggak bisa, mana orang mau ikut dia, mana mau percaya, iya kan? Nah, jadi ini Simon, dia itu menguasai orang-orang di Samaria ini. Kita lihat di dalam ayat 9, ya. Simon sejak dulu melakukan sihir di kota itu. Apa dia? Menakjubkan rakyat, bikin orang heran, kagum begitu loh. Dia belaga seolah-olah seperti dia seorang sangat penting. Jadi semua orang-orang di sana besar dan kecil percaya, ikutin Simon nih. Ikutin Simon. Panggil Simon apa? Orang ini adalah kuasa Allah katanya, yang terkenal, kuasa besar. Jadi Simon ngomong apa orang ikut karena takut. Dia punya kuasa gelap. Ya, dia punya kuasa gelap. Nah, 后来腓力来了，讲上帝的国，讲上帝的福音。结果呢，他们受感动，连男带女都信了，连西门也信了，连西门也受洗。Ya, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-11, ya, di dalam ayat yang ke-12, Filipus datang ke situ. Datang ke situ bagaimana? Filipus memberitakan Injil, memberitakan kerajaan sorga. Kalau Simon itu cuma apa? Sihir aja. Dia nggak yang lain. Emang dia tukang sihir. Tapi kalau Filipus beda ya. Filipus itu ada firman Tuhan. Bicarakan kerajaan Allah. Ya. Jadi dia membawakan firman Tuhan, bicara tentang kerajaan Allah. Akhirnya bagaimana saudara sekalian? Jadi banyak orang-orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. 腓力用神迹启示证明他所传的道。Filipus memakai apa? Kuasa-kuasa rohani, menyembuhkan, pakai mujizat, membuktikan firman yang dia sampaikan itu dari Tuhan. Jadi Tuhan membackup, Tuhan mendukung, 上帝支持腓力所传的信息。用神迹启示支持他. Jadi Allah mendukung ya, mendukung pelayanan Filipus, ya, supaya firman yang ditaburkan orang bisa percaya, ya, didukung oleh Tuhan. Dukung dengan apa? Dukung dengan kuasa, dengan tanda-tanda mujizat. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-12, akhirnya bagaimana? Baik laki-laki maupun perempuan, mereka percaya dan mereka dibaptis. Jadi ini sungguhan mereka percaya kepada Tuhan. 然后我们看第14到17节. Kita lihat ayat 14 sampai ayat 17. 腓力在撒玛利亚为主所做的工作，得到许多人归向主。Jadi pelayanan Filipus di Samaria membawakan banyak orang kepada Tuhan, pertobatan, ya, mereka terima kepada Tuhan Yesus. 耶路撒冷的教会母会听见了。Jadi pelayanan Filipus itu kedengaran oleh gereja induk di Yerusalem. Ya, 他们很关心. Ya, mereka ini ya sangat care ya, concern ya, memperhatikan gereja yang baru berdiri. 这个撒玛利亚的教会刚刚成立了. Ya, banyak orang percaya kepada Tuhan, gereja mulai lahir di Yerusalem. Jadi rasul-rasul yang di Yerusalem mendengar ini sangat senang ya. Mereka mengutus Yohanes dan Filipus, coba lihat ke sana. Ya. 他们就派彼得跟约翰去看看那边的教会怎么样. Coba lihat ya, gereja di sana bagaimana. 他们看了以后知道腓力所传的道没有问题. Apa yang dikabarkan oleh Filipus nggak ada masalah. Bagus pelayanannya. Bagus pelayanannya.
但是呢，你看第16节，圣灵还没有降在他们一个人的身上。Nah, ini perhatikan, di 16 很重要. Ayat 16 berkata apa? Orang-orang udah dibaptis kan? Udah percaya Tuhan Yesus kan? Jadi waktu Petrus dan Yohanes datang, melihat orang-orang yang udah percaya, yang udah dibaptis, belum dapat Roh Kudus. Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Wih, sama. Ini unik dan unik. Ceme-ceme. Ini spesial. Urusan ini nggak sering terjadi. 圣经给我们看见的真理是什么? Kebenaran yang Tuhan perlihatkan di dalam Alkitab apa? 一个人悔改认罪，接受耶稣，圣灵就在他里面。什么？接受耶稣，就圣灵在他里面，然后呢，他就受洗。Ya, ini ajaran Tuhan ya. Kita lihat ya. Seseorang dengar Injil, bertobat, terima Tuhan Yesus, diberikan Roh Kudus. Setelah itu dibaptis. Ya. Jadi orang-orang yang dibaptis itu udah ada Roh Kudusnya. Begitu dia bilang, Tuhan saya percaya, saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus kasih. Udah ada Roh Kudus, iya. Jadi dia ikut perintah Tuhan dibaptis kan. 但是这个撒玛利亚人呢，悔改认罪了，接受耶稣，为什么还没有圣灵呢？ Orang-orang Samaria, orang Kristen ya, udah bertobat, udah terima Tuhan Yesus kan, udah dibaptis, kok belum ada Roh Kudus? Woi, sama. Ini penting. 上帝特意故意没有把圣灵先给他们，暂期，不是不给，暂期。Jadi Allah khusus sengaja ya, tidak sementara ya, sementara itu tidak memberikan Roh Kudus dulu. Yau等使徒来, tunggu sampai Rasul datang. 这个很重要，为什么呢？刚才不是说吗？撒玛利亚人觉得他们也是亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔了，是吗？这个撒玛利亚妇人说：“我们的祖宗都在这里雅各井里面拿水嘛。” Saudara, orang Samaria itu, ya, jadi mereka bilang kita juga anak cucu keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Walaupun mereka campur-campur, kita juga keturunan Abraham, Ishak, Yakub. 他们只相信摩西五经，别的他不相信，这危险，是吗？ Jadi orang-orang Samaria ini, saudara, ya mereka ada separuh keturunan itu, separuh ya, 50 ya, saudara ya. Mereka tapi cuma terima kitab Musa. Kitab yang lain tidak terima. Kitab Nabi, kitab Mazmur nggak percaya, tolak. Bahaya ya. Bahaya nggak? Bahaya, saudara. 他们血统不纯正，信仰也不纯正。 Secara darah tidak murni kan ya, campuran ya. Secara iman campur-campur juga kan ya. Nenek moyang kita dari bangsa-bangsa lain kan juga campurnya. Ya Yahweh juga Allah Israel juga campur-campur itu. Ya bahaya, saudara. Bahaya. 所以上帝要等到叫彼得跟约翰来了，为他们祷告，按手祷告之后，上帝才把圣灵给他们。给圣灵的不是约翰跟彼得，给圣灵的乃是上帝，不过是借着这个两个使徒的手，明白吗？ Jadi yang memberikan Roh Kudus bukan Petrus, bukan Yohanes, tetapi melalui tangan dua orang ini. Ya, jadi tadi kan dikatakan belum ada ini, belum ada Roh Kudus ini kan ya, belum ada Alkitab ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul itu mewakili Tuhan. 所以使徒所做的就是代表神。你看呀，在第
第二章第47节第二章42节，这个是犹太人呢，他们信主以后呢，恒心遵守使徒的教训。Kalau kita lihat pasal 2 ayat 42, kita lihat ya. Itu gereja yang pertama-tama sekali. Pasal 2 ayat 42 hari Pentakosta kan ya. Ini orang Yahudi semua, Saudara. Pasal 2 ayat 42 apa dikatakan? Mereka bertekun yang orang udah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Orang Yahudi nih yang udah percaya Yesus, jadi Kristen Yahudi yang mula-mula nih, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. 所以犹太的纯粹的犹太人的基督徒都要恒心遵守使徒的教训，所以撒玛利亚的基督徒也应该是恒心接受遵守使徒的教训。 Saudara, kalau orang-orang Kristen Yahudi ya memegang ajaran rasul, begitu juga orang-orang Kristen di Samaria juga harus tekun ikut ajaran rasul. Filipus 是使徒， Filipus bukan rasul。 Filipus 所做的工作很好，没问题。 Ya, pelayanan Filipus bagus, no problem。 但是他不是使徒。 所以要使徒印证 harus seperti ini dimeteraikan, diakui ya， 要这个耶路撒冷所派来的使徒承认你这个撒玛利亚的基督徒是真的基督徒，跟我们一样的。 Jadi iman kepercayaan orang-orang Kristen Samaria harus mendapat pengakuan dari gereja Yerusalem yang mengutus Petrus dan Yohanes. 所以呢，神把圣灵暂时没有先给他们。 Itulah sebabnya sementara Tuhan menahan dulu, ya, Allah menahan, Roh Kudus belum dicurahkan di atas diri orang-orang Kristen di Samaria. Tunggu sampai kedatangan rasul, utusan dari Yerusalem. 这样呢，也让这个很好，让撒玛利亚的基督徒以后不会自卑，不会说哦我是第二等公民，不会。你怎么样领受圣灵，在第2章，我们在第8章也领受圣灵。 Jadi ini juga bagus ya buat orang-orang Kristen di Samaria supaya mereka enggak minder. Ya. Jadi di pasal 2, bagaimana orang-orang Kristen Yahudi mendapat Roh Kudus waktu hari Pentakosta? Di dalam pasal ke-8, sepertinya juga ada Pentakosta terjadi di Samaria. Kamu orang Yahudi mendapat Roh Kudus. Kita orang Samaria juga mendapat Roh Kudus yang sama. Kita itu sama. Ya. 所以耶路撒冷的这个犹太人呢，不会轻看他们。 Jadi orang-orang Kristen ya yang di Yerusalem tidak menghina, tidak diskriminasi. Dan orang-orang Kristen di Samaria juga enggak minder. 重要吗？ 如果不是这样，有一个危机， kalau tidak demikian, ada krisis bisa terjadi. Nanti gereja bisa pecah. Bisa pecah. Oh ini Yahudi punya. Oh ini ada aliran. Oh itu aliran Yerusalem Yahudi. Ini aliran Samaria. Gereja pecah. 教会分裂。所以这个是很重要的，姐妹们。所以原则上，一个人悔改认罪，信耶稣就有圣灵，以后受洗。Prinsip kita kembali ke prinsip ya. Prinsip apa? Seseorang yang sudah ngaku dosa, bertobat, terima Yesus, dapat Roh Kudus, dibaptis. Kalau ini khusus spesial ini, ya. Karena ini
Udah sejak dulu kan musuhan tuh. Ya kan? Mau bilang orang Yahudi ya iya juga bukan. Mau bilang imannya ya anak memang keturunan Abraham, Ishak, Yakub, tapi iman mereka tuh udah campur-campur. Dan sekarang percaya Tuhan Yesus sama ini. Ya, udah percaya Tuhan Yesus yang dikabarkan oleh Filipus. 所以他们信仰是很纯的、单纯的，就是接受腓力所传讲的耶稣基督。 tinggal diakuin saja， 就等这个耶路撒冷的代表来为他们施洗。 Jadi sekali lagi, yang memberikan Roh Kudus bukan Petrus, bukan Yohanes ya, tapi Tuhan pakai tangan mereka. Ya, oke? Paham ya? Cemeng-cemeng. Ini penting dan sangat penting. 为什么呢？ Kenapa saudara? 因为有一种说法， ada satu ajaran begini ya. 基督徒的得救有2个步骤。 Timbul nih ya, karena ada kasus ini timbul ada teori begini. Keselamatan orang Kristen ada 2 tahap. 第一个步骤就是相信耶稣，受洗。第二个步骤就是得到圣灵。 Jadi tahap yang pertama, seorang udah percaya kepada Tuhan Yesus, ngaku dosa, ya bertobat, dibaptis. 1 tahap. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, 进到第二个步骤接受得到圣灵。这个事情呢，只用在这里。Saudara, emang itu fakta kan begini ya. Tapi ini kan satu kasus yang unik. Kasus unik ini nggak bisa dipakai di semua orang. Oh nanti ini juga ya udah gini ya. Oh yang tanya ini tempat udah sosial belum dapat sending. Tahu kau dapat sending? Bukan itu loh. Bukan itu ya. Jadi ini guys dari kemarin udah dibaptis nih ya. Wah udah dibaptis 1 hal apa? Tahap yang kedua, ayo kita doain lagi yuk supaya dapat Roh Kudus. Bukan. Buktinya ini. Ada orang bilang bukti ini emang bukti 2 tahap ini. Ini 2 tahap. Kenapa? Karena dia ada background yang tersendiri. 它有特别的背景在里面，明白吗？ Jadi hal yang khusus kita jangan jadikan general. 这个特殊的状况不能够当作原则，明白吗，姐妹们？ Biar kita ibu-ibu juga kita harus ngerti ini gini ya. Hal yang unik ya, kita nggak bisa jadikan prinsip. Prinsip apa? 原则是什么？信耶稣，受洗， ya 信耶稣得到圣灵，受洗， itu prinsip. Ya, prinsip apa? Percaya Yesus, dapat Roh Kudus, dibaptis, 1 paket. Kalau ini kan 2 paket, beda ya. Mimpi mah, dan kau phân mah bisa bedain nggak cemeng-cemeng? Bisa. Dan kau phân ya. Dan kau phân. Jadi sampai pada hari ini ada orang ambil liang ke sofa, menganut 2 tahap. Ada orang menganut 2 tahap. Kita tidak, 1 tahap, 1 paket, ya. Percaya, bertobat, percaya, dapat Roh Kudus, dibaptis. Itu sampai sekarang demikian. Cuman ini beda tadi. 18到24节 ayat 18 sampai ayat 24. 现在要讲信耶稣的西门. Sekarang kita mau bicara Simon si tukang sihir. Dia juga udah percaya Tuhan kan? Tadi dibaptis nggak? Dibaptis kayak orang-orang yang lain juga, ya. Dia juga dibaptis. 这西门啊，看见哇，彼得、约翰祷告按手圣灵降临，哇，腓力他已经很佩服，哇，这个彼得跟约翰他更佩服。Lihat Filipus saja dia udah heran ya. Saya punya ilmu, kalau nih sama dia nih, dia kan anggapnya kan ilmu sihir gitu kan ya. Waduh si Filip ini lebih hebat dari gue nih. Maka yuk baptis ya, dia tuh baptis, mandi begitu ya. Jadi udah dibaptis dia tempelin Filip terus nih. Coba lihat nih, di 13节
既然受了洗，就常与费力在一处. Ya, ayat 13 nih. Si Simon tukang sihir nih ya. Dia udah percaya Tuhan, dia udah dibaptis apa? Dia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Kayak perangkok nempel terus. Kenapa? Dia pengen tahu kuasanya, ada mantra apa nih, kan kalau tukang sihir gitu ya, mantra dong ya. Ada mantra apa nih yang saya nggak ada nih? Mungkin kalau kumat kamit kali saya mau denger nih, mau nyolong nih ini ilmunya gitu ya. Dideketin terus nih. 为什么？因为他明明看见腓力比他更有能力，因为腓力的能力是从上帝。Jadi dia udah jelas nih, kuasa Filipus tuh di atas saya nih Simon. Kenapa? Karena Filipus dari Tuhan kan. Sekarang datang Petrus nih. Ya, ini rasul nih. Petrus sama Yohanes. Dia lebih hebat lagi. Tumpang tangan, dapat Roh Kudus. Dia pikir nih dari 2 orang. Padahal tadi saya bilang ya, yang kasih Roh Kudus bukan Petrus, bukan ya ini loh, Yohanes loh, Tuhan. Tapi bagi Simon pikir, enggak, orang tukang sihir, dia dong. Waduh, saya kalau mau ini jangan yang tanggung-tanggung, mau yang paling gede dong, paling tinggi, yang paling hebat dong gitu ya. Jadi dia kasih duit sama Petrus, mau beli apa? Kasih saya kuasa dong. Nanti supaya saya tumpang tangan, orang itu juga dapat Roh Kudus begitu loh. Dari sini udah tahu, tata sing yang pucen she. Dari sini kita bisa tahu ya, imannya Simon tukang sihir ini nggak murni, tahu nggak? Nggak murni. Dia bukan mau percaya Tuhan Yesus, dia mau kuasanya nih. Dia bukan percaya Injil, bertobat ngaku dosa gitu kan ya? Bukan. Petrus jual nggak? Emang Petrus nggak jualan gituan kok, ya kan? Nah, saudara, 这个西门出钱用钱要买能力，呀，买能力，能够给人安守，能够给人胜利。之后呢，就变成有一个名词，就是圣者的买卖，叫做 simony。Saudara, kelakuan Simon tukang sihir yang mau pakai duit beli kuasa untuk tumpang tangan kasih orang Roh Kudus, kelakuan dia ini di dalam sejarah gereja ada timbul satu istilah namanya simony. Simony itu adalah jual beli jabatan rohani. Mai mai sheng zhi 就是simony， 就是从这一件事而来的。Jadi istilah simony, penjual belian jabatan rohani, itu datang dari perbuatan Simon. Jadi Petrus bilang, you harus bertobat. Saya lihat, 你的心啊，你在苦胆当中, ayat 23. Petrus bilang apa? Ayat 23, Petrus bilang, sebab aku lihat bahwa hatimu seperti empedu. Hatimu pahit, kata Simon, ya, dan terjerat di dalam kejahatan. Jadi dia bilang apa? Hendaklah kamu berdoa, bertobat, ya. Kamu harus berdoa, kamu harus bertobat. Kamu diikat loh oleh kejahatan, ya. Jadi kamu harus bertobat, minta pengampunan. Ayat 22, ayat 22 dikatakan apa? Jadi bertobatlah dan dari kejahatan kamu. 所以西门呢还没有悔改认罪， tuh, walaupun dia dibaptis saudara-saudara, tapi dia belum bertobat. Hatinya seperti empedu pahit. Maka Petrus bilang, yuk bertobatlah. 今天有没有人受洗了还没有悔改？有。 Saudara, hari ini ada nggak orang udah dibaptis tapi dia belum bertobat? Ada. Kok mau? Dia naksir, dia laki ini, dia naksir ini yang perempuan. Widih, waduh ikut paduan suara lu, boleh juga tuh orang tuh ya. Nah, iya kan? Udah itu dia baptis deh. Baptis, dia bisa, udah baptis dia bisa ikut paduan suara. Gue juga masuk paduan suara, gue deketin dia, dapet deh. Ada nggak gitu? Ada.
Bukannya laki yang perempuan juga ada. Datang, ganteng juga nih laki ini, keren lu ini, ya kan? Wah, jangan main-main lu. Dia anak majelis ya. Lu mana bisa, lu belum percaya. Gue juga mandi dah. Dibaptis dah. Padahal dia belum bertobat. Boksu tanya, aku orang berdosa? Iya boksu, saya berdosa. Semua orang ikut berdosa. Mengaku mau terima Yesus, mau mulutnya. Maka saya hati-hati, boksu juga hati-hati. Tapi bagaimanapun juga ada nggak bisa kebablasan? Ada, karena dia begitu hebat, dia rajin, dia aktif, dia ngaku dosa. Ya ngaku dosa, masa boksu bilang enggak, musuh bilang enggak. Kita nggak bisa begitu dong, ya kan? Ini juga dia udah tempelin, udah percaya Tuhan, dia tempelin ini loh, terus. Sama Jiu Chang和菲利在一起, dia tempelin sering. Filipus kemana dia ikut. Oh, saya senang sekali kalau saya begitu. Musuh sampai juga senang, saya juga senang. Udah dua rajin. Musuh busuk, gue juga ikut busuk. Ya kan? Nyanyi pada suara, nyanyi semua. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Tapi kalau orang belum bertobat satu hari, bilangnya keluar tahu, lah. Ini buntutnya keluar nih. Mau beli coba, udah ketahuan dah. Mau beli, emang ini apaan yang menjualan apa nih? Maka Petrus nasihatkan dia, yuk harus bertobat. Ya, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Nah, ceme-ceme. Jadi kita melihat. Lanjut kita lihat ayat yang ke-26. Kita lihat ayat ke-26 sampai ayat yang selesai. Nah, saudara, setelah ini selesai, kemudian bagaimana? Kemudian dua rasul Petrus dan Yohanes pulang. 25节，两个使徒就回到耶路撒冷，一路上他们传福音。Ayat 25, dua rasul itu Petrus dan Yohanes setelah melihat pelayanan Filipus bagus, sangat bagus, ya, dan juga udah mendoakan mereka pulang. Ya, ke Yerusalem, sambil jalan sambil memberitakan Injil di kampung-kampung di Samaria. 26节到第35节, ayat 26 sampai ayat 35. 腓利另外一个侍奉, pelayanan Filipus satu lagi. Satu, dia mendirikan gereja. Bukan dia mendirikan ya, dia menginjil banyak orang percaya kepada Tuhan. Gereja lagi makmur kan? Gereja makmur ya, tapi Tuhan bilang apa? 26节，天使说腓利，你向南走，往耶路撒冷的加撒的路上去。假如是普通的传道人，上帝啊，这个教会正在兴旺，你叫我放下，要吗？要吗？我很出名哦，我是那边的撒玛利亚的牧师，第一任的牧师。他不是这样子。他顺服. Saudara, dia hamba Tuhan yang nurut ya, taat. Saudara, jadi Tuhan pimpin Filipus lepas pelayanan yang di ini, nanti orang yang teruskan. Filipus, yuk pergi, saya mau utus kamu. Utus kemana? Utus ke padang gurun, tempat yang sepi. Di situ dia ketemu satu orang. Tapi satu orang ini luar biasa. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan negara Ethiopia, ya, Afrika. Dia pegang keuangan situ. Dia ngapain? 他是怎么样呢？他是从耶路撒冷礼拜. Orang ini baru dari Yerusalem, ikut ibadah di Yerusalem. Ini orang Afrika loh, ya. Dia ke Yerusalem, sekarang dia mau pulang ke Ethiopia. Ya, pulang ke Ethiopia, dia naik kereta kerajaan ini. Ya, kereta kerajaan, karena apa? Kuan Yinghu di dalam bahasa Mandarin dikatakan dia bendahara itu ya. Ayat 27. Kita melihat ya. Berangkat Filipus adalah seorang Ethiopia sida-sida, pembesar, kepala bendahara. Kalau kayak sekarang apa? Menteri Keuangan kita siapa? Ibu Sri. Hebat ya. Nah, ini walaupun satu ini Tuhan mau temuin dia Menteri Keuangan.
dia lagi di keretanya. Kalau sekarang mah Mercedes dong. Ya kan? Itu kereta kerajaan, Saudara. Dia habis ibadah pulang dari Yerusalem nih. Dia lagi baca kitab Yesaya. Tuh Yesaya. Senling Jiu Dui Filipus, ni kau cinta. Roh Kudus bisik Filipus, you deketin tuh kereta itu. Dia deketin. Filipus 跑到台阶那里，听见他在读以赛亚书。Filipus deketin keretanya, dengar, ini bendahara nih ya, Menteri Keuangan lagi baca apa? Baca kitab Nabi Yesaya. Philip 就问他，你所念的你明白吗？ Philip tanya, apa yang dibaca dia ngerti? 这个就是犹太人的拉比。 Ini adalah rabi orang Yahudi, ngajar gitu, tanya, ngerti nggak? Saya juga tanya mahasiswa, ngerti nggak? Dia jawab, nggak ada yang ngajarin bagaimana ngerti. Jadi nggak ada yang ngajarin nggak mengerti. Ada cemeh-cemeh bilang, ya baca nih musuh, tapi baca nggak ngerti. Makanya sekolah, ya kan? Sekolah, bikin PR, ngerti, ya kan? Benar ngerti, kenapa udah dibaptis, kok masih belum dapat Roh Kudus? Cesa ya, buktikan ngerti. Salah juga nggak apa-apa, kan musuh kan koreksi, ya kan? Jadi nggak ada yang ngajar bagaimana ngerti. Dia baca apa sih? 32节，他所念的那一段。 以赛亚书53章，他像羊羔被牵烧宰杀之地，好像羊羔在剪毛的人手下，无声，他也是不开口。他卑微的时候，人没有按公义审判他，谁能诉说他的世代呢？太监就说：“腓力啊，请问先生，这个先知所说的到底是谁？是他自己呢，还是别人呢？”所以腓力就开口，开始传讲耶稣。 Jadi apa yang dibaca sih? Baca Yesaya 53. Katakan Yesus itu seperti domba yang dibawa apa? Dibawa orang yang seperti lagi gunting bulu domba. Gunting bulu domba. Dia diam aja digunting bulu-bulunya buat bikin wol kan ya. Dia diam aja. Ya, dia apa juga dia diam aja. Dia perlakukan nggak adil, dia juga diam aja. Jadi sida-sida itu tanya Filipus, Tuhan, ini orang ngomong siapa sih sebetulnya? Siapa sih yang dia maksud? Itu kayak domba tuh, ya, yang digunting tuh bulunya kayak siapa sih? Itu kan bicara tentang Yesus. Kayak domba, diapain juga diam aja begitu. Bulunya digunting juga dijual, ya. Oh, nanti dia digunting lagi begitu, orang dapat keuntungan dari dia diam aja. Jadi, oh ini yang dia baca. Jadi mulailah Filipus, dia membicarakan ayat 35. Oh, dia baca itu tentang Tuhan Yesus seperti domba. Ya, dia bawa tangan orang yang gunting bulunya, dapat keuntungan dari dia, dan akhirnya dipotong, domba jadi makan. Ya. Nah, makanya di dalam ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak mulai dari ayat yang dia baca itu. Dia memberitakan itu adalah Yesus, dikatakan kepadanya. Ngomong punya ngomong, jalan-jalan kan kereta jalan terus. Itu Perdana Menteri, itu ada air di situ. Saya mau baptis dong. Bukan disuruh-suruh, tahu nggak? Minta, tahu nggak dibaptis ini? Ini kan, 有水的地方，太监说，看到有水，我受洗有什么妨碍呢？这个是自己要求的。 不是牧师传道受洗ya受洗。 Enggak disuruh-suruh saudara, inisiatif sendiri. Karena hatinya sudah terbuka. Sudah tahu, oh ini Yesus juru selamat, dia kayak domba loh. Ya, digunting, terakhir disembelih. Ya kan? Jadi dia terharu saudara. Ayat 36, ngomong punya ngomong, sida-sida itu melihat ada air, ada sungai di situ. Ya kan? Maka dia bilang sama Filipus, dia berkata, jadi apa salahnya kalau saya mau dibaptis? Ayat 36. Ya, lalu kata sida-sida itu kepadanya, lihat di situ ada air. Apakah halangannya aku dibaptis? Ya nggak ada halangan lah. Nggak ada halangan. Maka turunlah berdua dibaptis. Habis dibaptis bagaimana? 从水上来主的灵把腓力提去。
太监也看不见他。Setelah dibaptis ayat 38, kan turun ke air. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh keretanya berhenti, dan kedua orang itu turun, ya, Filipus sama dia, maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ayat 39, setelah dibaptis keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba mengangkat, membawa, melarikan Filipus, dan nggak kelihatan lagi. Tacingli senci, ya, Tuhan dari angkat dia, ya. Tuhan bawa dia kemana? Nggak ada, sejak itu nggak ada orang ketemu. Ketemunya di mana? Ketemu-temunya di dalam ayat 40. 后来有人在亚述度遇见他，他走遍各地方，他到处传福音。Ayat terakhir, ya. Tetapi Filipus itu nggak ada orang ketemu, ya. Ketemunya ada orang kelihatan dia nih, di mana? Di Asdod. Ngapain dia? Dia berjalan melalui daerah Asdod itu memberitakan Injil. Ya, di semua kota sampai tiba di Kasaria. 所以呢，腓利有人给他一个称号，叫做传福音的腓利。Maka Filipus mendapat satu julukan, Filipus pemberita Injil. Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，谢谢你的恩典，让我们看见当时的7个执事里面有2个是那样子的热心传福音。今天我们在我们的岗位、我们的地方，我们可以贡献什么？我们可以的，因为我们每一个人都有我们每一个人的职场，求主帮助我们。Bapak Surgawi, kami sudah lihat Stefanus, Filipus sudah memberikan kontribusi di dalam lingkungan mereka, di dalam keadaan mereka. Kami juga punya lingkungan kami sendiri. Kami juga bisa memberikan kontribusi. Tuhan pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 使徒行传第7章、第8章给我们看见初期教会的2个执事史提凡和腓利如何奉献他们的生命，为主而用，为主而活。史提凡为主殉道，腓利为了信仰受到逼迫，他逃难，逃到旷野去。但是感谢上帝，他在撒玛利亚为主做了美好的见证，在那里一个撒玛利亚人的教会就建造起来了，建立起来了。神的带领在每一个人的身上都不一样，2个都是执事，但是一个殉道，一个呢没有。所以呢，神在你我的身上也各有不同的带领，但是最重要的就是我们已经蒙恩得救，我们怎么样奉献我们的一生给主使用。Saudara sekalian, Kisah Rasul pasal 7 dan 8 kita dapat melihat gereja yang semula ada 2 diaken, Stefanus dan Filipus. Bagaimana mereka mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan. Stefanus mati syahid untuk Tuhan. Filipus dia pergi untuk menyelamatkan diri karena ada penganiayaan di gereja Yerusalem. Dan akhirnya dia menghasilkan buah-buah yang sangat menyenangkan. Banyak orang-orang Samaria sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Dua-duanya diaken, tapi pimpinan Tuhan berbeda. Begitu juga saudara dan saya. Pimpinan Tuhan di atas diri kita masing-masing berbeda. Tetapi yang terpenting, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus mempersembahkan hidup kita, hidup buat Tuhan. 我们来唱一首诗歌，我愿奉献我一生。Angkat satu puji-pujian, aku persembahkan hidupku.
主。